Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Nazar, Pak Guru Matematika yang santuy. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan ya. Perbandingan itu banyak sekali loh di kehidupan nyata. Contohnya membandingkan model dengan kenyataan. Jadi model itu kan biasanya kalau kalian tahu boneka, juga model mobil. Model mobil pasti lebih kecil ya. Bapak gambarkan mobil aja di sini deh. Dibandingkan dengan mobil sesungguhnya, tetapi dia benar-benar mirip dengan mobil yang asli, yang besar. Nah, itu juga yang akan kita pelajari di perbandingan ini. Jadi sebenarnya banyak ya, seperti membandingkan uang jajan kalian nanti. Kita akan belajar dasarnya dulu. Untuk perbandingan sendiri itu ada dua ya anak-anak. Perbandingan itu ada yang senilai. Kalian bisa lihat di modulnya. Ada yang berbalik nilai, tapi kita bicara yang senilai dulu. Oke, yang senilai itu kalau perbandingannya memiliki kemampuan yang sama, memiliki perkembangan yang sama. Kalau di modul, contohnya adalah pendapatan. Pendapatan ayah dan ibu dalam 1 tahun adalah 3.500.000. Maaf, 1 bulan. Jadi kalau contohnya itu pendapatan ayah dan ibu, ayah pendapatannya dalam 1 bulan itu sama dengan 3.500.000. Besar apa kecil ya? Lumayan. Kemudian pendapatan ibu itu 1.500.000 ya. Pendapatan sama-sama jika jadi ini totalnya ya. Jadi total pendapatan ayah plus ibu itu sama dengan 3.500.000. Ini Bapak hapus dulu, 3.500.000. Oke, dah gini. Kemudian kalau ternyata perbandingannya pendapatan ayah banding pendapatan ibu, pendapatan ayah dibanding pendapatan ibu itu sama saja dengan 4:3. 4:3. Makanya tanyakan pendapatan ibu. Oke, dari sini kita mulai memahami kasusnya dulu. Sekarang Bapak mau tanya, kalau pendapatan ayah itu 4 bagian dan pendapatan ibu 3 bagian, kalau misalnya pendapatan ayah makin besar, pendapatan ibu juga makin besar, apakah jumlahnya yaitu 3.500.000 ini akan tetap atau makin besar atau malah makin kecil? Nah, ini perlu kita pahami kalau pendapatan ayah dan pendapatan ibu makin besar, naik nih ya, ini Bapak kasih naik, ayah dan ibu makin besar, maka jumlahnya juga makin besar, Kalau pendapatan ayah dan ibu menurun, maka jumlahnya juga pasti akan menurun. Inilah perbandingan senilai. Bapak akan kasih contoh yang berbalik nilai dulu. Yang berbalik nilai satu saja ya, tapi tidak mendalami dulu. Kita senilai dulu ya. Pendapatan ayah dan ibu jumlahnya kalau meningkat, maka jumlahnya juga akan meningkat. Misalnya nih, pendapatan ayah juga. Pendapatan ayah tuh punya keputusan. Kalau pendapatannya meningkat, maka uang jajan untuk anaknya menurun. Karena apa? Bapak mau tabung lebih ya, mau liburan. Jadi walaupun dia meningkat, tapi uang jajannya ayah punya kebijakan untuk menurunkan uang jajan. Nah, perbandingan ini yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi nilainya berbalik, satunya naik, satunya turun. Atau yang biasanya di soal-soal itu adalah kalau dalam suatu pembangunan, Bapak gambar gedung-gedung dulu deh. Gedung-gedung ini ya, ini gedung ya, pembangunan. Itu kalau banyak pekerjanya, banyak yang kerja, makin banyak yang kerja, makin lama atau makin sebentar. Kalau banyak yang kerja, maka waktunya juga semakin singkat ya. Nah, ini salah satu contoh berbalik nilai. Jadi kalau banyak yang kerja, waktunya juga akan makin singkat. Jadi itu yang berbalik nilai. Kalau yang senilai makin tinggi, pendapatan ayah dan ibu, maka jumlahnya juga semakin tinggi. Oke, itu tentang perbandingan. Sekarang kita bahas contoh soalnya yang di buku. Perbandingan senilai. Jadi di contoh soal, ini masih contoh soal ya, bukan latihan ya. Contoh soal,
Nomor 1 itu sama seperti yang Bapak terangkan tadi, bahwa yang ingin ditanyakan itu adalah pendapatan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya 4:3, jadi gini aja. Kita karena senilai, maka pendapatan ayah dibanding pendapatan ibu itu sama ya, 4:3, yaitu 4:3. Kalau berbalik nilai, ini kita balik anak-anak, 3:4. Tapi ini senilai, maka dia akan tetap sama, 4:3. Oke, 4:3. Sedangkan jumlahnya berarti 7 ya, kalau jumlahnya. Jumlah itu berarti 7 bagian ya. Jumlah sama dengan 7 bagian, karena dapat dari 4 tambah 3. Bapak tulis di sini keterangannya. Dapat dari 7 itu adalah 4 tambah 3. Wih, besar sekali. 4 ditambah 3 bagian. Jadi ayah tambah ibu ya, 7 bagian. Nah, sekarang kita coba cari pendapatan ayah dulu deh. Pendapatan ayah, jadi ini tulisannya payah, tapi emang P itu pendapatan ya. Pendapatan ayah dibagi jumlah. Ingat, karena ini senilai, maka nilainya juga harus sama. Pendapatan ayah tadi berapa? 4, dan jumlah adalah 7. 4/7. Jadi 4/7, kita tahu jumlah tadi berapa? Jumlahnya 3.500.000. Pendapatan ayah dibagi dengan 3.500.000 itu sama saja dengan 4/7. Sama dengan 4/7. Oke, jadi pendapatan ayah, ini kalian menggunakan aljabar lagi ya. Aljabar untuk menghitungnya, itu sebenarnya tinggal bisa dikali. Kalau ini dibagi, maka kalau pindah ke ruas sebelahnya akan menjadi perkalian. Perkalian 3.500.000. Ini Bapak pindahkan ruas 3.500.000-nya ke ruas sebelah kanan, maka akan jadi 4/7 dikali 3.500.000. Karena awalnya pembagian ya, sekarang jadi perkalian. Oke, sekarang kita bisa sederhanakan 7 dengan 3.500.000 atau 7 dengan 35 akan menghasilkan 500.000. Kemudian 500.000 kita kali dengan 4, maka akan menghasilkan 2 juta. 2 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan pendapatan ibu? Pendapatan ibu itu gampang sekali. Kalau misalnya pendapat jumlah tadi kan pendapatan ayah ditambah pendapatan ibu ya. Pendapatan ayah itu udah dapat kita 2 juta, sedangkan pendapatan ibu kita belum tahu. Jadi pendapatan ibu itu gampang sekali, jumlahnya adalah 3.500.000 tetap. 3.500.000 sama dengan pendapatan ayahnya 2 juta ditambah dengan pendapatan ibu. Jadi kalau dia pindah ruas, penjumlahan akan menjadi pengurangan. Jadi dia akan dikurangi. Pindah ruas ya, pindah ruas. Maka 3.500.000 dikurang dengan 2 juta itu adalah pendapatan ibu. Pendapatan ibu hasilnya adalah 1.500.000 ya. Maka pendapatan ibu sama dengan 1 rupiah. 1.500.000 rupiah. Oke, itu contoh soalnya untuk yang senilai. Ini Bapak kasih kotak dulu deh biar keren. Nah, jadi kalau kalian melihat pendapatan ayah dan pendapatan ibu itu perbandingannya sama ya, selalu 4:3 dan jumlahnya juga selalu 7 bagian. Jadi ini yang namakan dengan senilai, karena ketika pendapatannya naik, jumlahnya juga akan naik, tidak menurun. Oke, sekarang kalian pasti penasaran ya tentang yang berbalik nilai. Aku juga penasaran. Jadi yang berbalik nilai ini kita bahas di sini ya. Yang berbalik nilai itu ketika kalau yang seperti tadi ya, kalau misalnya yang satu naik, maka yang satunya malah turun. Seperti banyaknya orang yang bekerja. Kita langsung ke contoh soalnya aja anak-anak. Contoh soalnya di halaman yang berikutnya itu tentang perbandingan berbalik nilai sebuah pekerjaan. Nah, ini lagi sebuah pekerjaan ya, contoh. Kita analisis dulu, walaupun kita udah tahu itu perbandingan berbalik nilai, kita analisis dulu. Sebuah pekerjaan dapat dilaksanakan, katakanlah membangun jembatan ya, dapat dilaksanakan oleh 12 orang. Jadi 12 orang ini ngerjain jembatan itu dalam waktu 60 hari. 60 hari. Ini Bapak gambar jam kalau kalian nggak paham. 60 hari. Jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 40 hari. Nah, ini berarti waktunya dikurangin menjadi 40 hari saja maunya. Maka
berapa orang yang harus ditambah. Jadi ini sebenarnya adalah logika ya. Logika kalau misalnya mau semakin cepat, maka pekerjanya juga harus ditambah ya. Jadi ini kita bisa lihat, anak-anak bisa lihat kalau 12 orang ini perlu penambahan supaya waktunya berkurang. Jadi yang satunya bertambah, yang satunya berkurang, maka itu adalah perbandingan berbalik nilai. 12 orang, maka ini perlu ditambahin berapa orang gitu ya. Nah, oke. Jadi berbalik nilai itu kita balik saja. Misal nih ya, ini Bapak tulis X. Ini Bapak tulis X. X. Maka perbandingannya itu adalah banyak pekerja. Kok warnanya ini? Warna hitam ya? Bukan warna hitam. Banyak pekerja awal. Pekerja awal kan 12 ya. Pekerja awal dibagi per, selalu perbandingan. Kalau perbandingan kan pakai per ya. Banyak pekerja akhir. Akhir itu nanti ketika sudah ditambahkan. Sama dengan, nah ingat, ketika berbalik nilai, maka nilai yang lain, yang satunya itu kita tukar. Kalau banyak pekerja awal itu 60 hari, kita tukar menjadi 40 hari. 40 hari per banyak pekerja akhirnya malah 60 hari. Jadi pertukarannya seperti ini ya. Jadi langsung saja kita kerjakan bahwa banyak pekerja di awal tadi ada 12, akhirnya X, belum tahu, sama dengan 40 per 60. Maka 12 per X sama dengan 40, 60, supaya X-nya keluar, itu kita bisa kalikan silang, maka 12 sama dengan 40 per 60 X. 40 per 60 itu bisa disederhanakan loh anak-anak. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi dengan 20. Kalau dibagi dengan 20, maka akan menghasilkan 2. 60 dibagi 20 akan menghasilkan 3. Maka di sini kalian bisa lihat, Bapak tulis di atas saja, 12 sama dengan 2 per 3 X. Maka 12, kalau 2 per 3 kita pindahkan, itu kita tukar ya. 2 per 3 jadi 3 per 2 ya. 12 dikali 3 per 2 sama dengan X. Sehingga kalau kita sederhanakan nih, 12 dengan 2-nya boleh. Ingat ya, pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan. 12 dibagi 2 akan menjadi 6. Jadi kita tinggal kali saja 6 dengan 3. Maka X-nya adalah 18 orang. 18 orang. Berarti tambahannya berapa tuh? Kalau dari 12 jadi 18. Maka perlu tambahannya sama dengan dari 12 ke 18 itu adalah 6 orang. Tambahan 6 orang. Yang ditanyakan kan perlu tambahan pekerja. Tambahannya adalah 6 orang pekerja. Oke, begitu anak-anak cara mengerjakan senilai dan berbalik nilai. Sekarang Bapak akan coba kerjakan yang latihan 5. Latihan 5 Bapak ambil satu untuk senilai dan satu untuk berbalik nilai. Yang untuk berbalik nilai dulu kita ambil nomor 3 ya. Berbalik nilai kita ambil nomor 3. Nomor 3, contoh soal, latihan soal. Nomor 3, suatu pekerjaan diselesaikan 10 orang, pekerjaan lagi. Entah tadi udah bikin jembatan, bikin gedung, sekarang bikin apa ya? Bikin rumah deh, bikin rumah Bapak kayak gedung, jadi anggap aja bikin gedung juga ya. Bikin rumah, ternyata untuk membangun rumah ini diselesaikan 10 orang dalam waktu 30 hari. Jadi ini ada 10 orang, diselesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, pasti ini mau pingin lebih cepat lagi nih. Dalam waktu 30 hari, apabila pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 15 hari, berarti waktunya berkurang menjadi 15 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambahkan ya, berapa kerja yang harus ditambahkan, maka ini juga ditambahkan. Ingat ya, ketika yang satunya bertambah dan yang lainnya berkurang, maka itu adalah perbandingan berbalik nilai. Betul sekali, ini berbalik nilai anak-anak. Maka kita tinggal tukar semuanya. Jadi kalau ini 10 orang, kita ambil ini X orang saja ya. Karena belum tahu, maka Bapak kerjakan di sebelah sininya aja. Kalau 10 per X, maka sama dengan, kalau 10 tadi awalnya adalah 30 hari ya, tetapi karena ini berbalik nilai, maka 10 akan menjadi sama dengan 15 hari. 15 hari per X orang, maka juga ditukar menjadi 30 hari.
Nah, ini bisa disederhanakan dulu boleh sebelum pindah-pindah. 15 dengan 30 itu bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 5 akan menjadi 3/10. Kemudian X-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Maka 10, 10-nya sendirian ya. Sama dengan 3/10 dikali dengan X. Maka berikutnya, kalau X-nya sendirian saja, kita tinggal pindah ruaskan 3/10-nya. 3/10 kita pindah, akan menjadi Oke, 3/10-nya dipindah akan menjadi, ini agak nge-lag. Kerekam nggak ya? Sepertinya enggak. Aduh. Kacau. Brutal. Nah, 10/30, 3/10-nya kita pindah akan menjadi 10 dikali 10/3. Dibalik ya, sama dengan X. Kalau pindah ruas itu dibalik, sama dengan 100/3. X. Ingat ya, X-nya ini banyak orang, 100/3 itu nggak bisa. Masa orangnya dipotong-potong jadi 3 ya? 100/3 itu kan sekitar 33,3. Maka akan kita genapkan menjadi X sama dengan 34. Penggenapannya ke atas, karena jumlah orang harus memenuhi. Kalau cuma 33, maka tidak akan mencapai target 15 hari. Sebenarnya ini kan lebih dekat ke 33 ya. Nanti akan kalian pelajari bagaimana cara membulatkan bilangan. Tapi dalam kasus ini, kita perlu 34 pekerja, 34 orang. Maka tambahannya dari 10 orang menjadi 34, itu sama saja dengan tambahan berapa orang jadinya? Dari 10 ke 34 itu adalah 24 pekerja atau 24 orang pekerja. Oke, begitu cara mengerjakan yang latihan 5 nomor 3 ini. Sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan yang nomor berapa yang senilai, kok Bapak ini lagi ya? Bapak sembarang ya, ini nggak senilai atau enggak, Bapak nggak akan lihat itu senilai atau tidak. Mari kita, mari kita tentukan bersama-sama. Berikutnya adalah masih di latihan 5 juga. Masih di latihan 5, tetapi nomor 8. Nomor 8 di latihan 5. Sebuah rak buku. Rak buku dapat memuat 36 buah buku yang tebalnya 8 mm. Jadi ada rak buku, Bapak tulis gambar rak buku dulu. Jadi ada sebuah rak buku kayak gini nih. Nah, ini ada buku-bukunya nanti di sini. Ternyata bisa memuat 36 buku, 36 buku apabila tebal bukunya itu sekitar 8 mm. 8 mm, 8 mm. Ini tebalnya. Ini maaf, yang ini jumlah bukunya. Yang ini adalah tebalnya, 8 mm. Nah, sekarang, berapa buah buku yang dapat ditaruh di rak tersebut jika tiap buku tebalnya 12 mm? Oke, ternyata tebalnya meningkat dari 8 mm menjadi 12 mm. Oke, rak bukunya sama ya, tebalnya meningkat. Apakah ini senilai atau berbalik nilai? Maka kita gunakan logika berpikir kalian. 8 mm itu muat 36 buku. Sedangkan kalau lebih tebal lagi, otomatis ruang yang diperlukan lebih banyak. Kalau lebih tebal, pasti ruang yang diperlukan lebih banyak. Maka, apakah jumlah buku yang muat dalam rak yang sama yang ini, akan sama, atau ternyata jumlah bukunya makin banyak, atau berkurang? Jawabannya adalah berkurang. Karena apa? Karena jumlah bukunya itu kalau 36 buku, 8 mm tebalnya, sedangkan kalau makin tebal bukunya, maka dia akan semakin perlu banyak ruang. Kalau semakin perlu banyak ruang, maka buku-buku yang awalnya bisa dimasukin ke sana nggak bisa. Artinya jumlahnya akan berkurang. Jadi di sini kita tambahkan, kita ganti dengan X variabel saja. 36 buku, X, buku, kemudian 8 mm, 12 mm. Nah, karena ini berbalik nilai, 36 per X itu sama dengan, atau kita balik saja boleh, X per 36 aja ya. X per 36 itu sama dengan, ingat ya, X awalnya punya 12 mm, tetapi karena dia berbalik nilai, maka X punya 8 mm. Maka di sini yang setara adalah 8, kemudian 36-nya akan setara dengan 12. Ingat, ini berbalik nilai. X per 36 sama dengan 8 per 12. Maka X-nya sendiri adalah 36-nya kita tinggal pindah ruas ke sebelah kanan.
Kalau per 36 pindah ruas menjadi dikali ya. Jadi dikali 36. Jadi 8/12 sama dikali 36. Kalinya Bapak ganti dengan tanda titik saja. 36. Oke, ini bisa sederhanakan ya. 12 dengan 36 sama-sama dibagi dengan 12 akan menghasilkan 1 dan 3. Kemudian kita tinggal kali 8 dengan 3, maka akan menghasilkan X sama dengan 8 kali 3, 24 buku. Jadi sekarang yang bisa muat dengan ketebalan 12 mm hanyalah 24 buku. Dari yang awalnya adalah 36 buku, setebal 8 mm. Oke anak-anak, begitu cara mengerjakannya. Silahkan kalian kerjakan latihan soal yang lain di latihan 5 itu. Masih latihan 5, ada 1-10 ya. Coba kalian kerjakan 1-10-nya. Kalau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan di grup. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk absensi, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih perhatiannya, selamat belajar, semangat ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.